Kalimat la ilaha illallah inilah dasar risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allahnya, bukan kalimat Allah, bukan nama Allah itu. Sebab nama Allah itu sudah dikenal sejak nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sejak Nabi Adam, nama Allah itu tidak pernah berubah. Nama Tuhan dari agama-agama yang dibawa oleh para rasul sebelumnya itu agama tauhid itu Allah. Jadi Nabi Muhammad kepada orang Arab itu bukan memperkenalkan nama Tuhan Allah. Orang Arab jauh sebelum itu sudah tahu bahwa nama Tuhan itu Allah. Tidak perlu diajari lagi. Permasalahannya akidah orang Arab pada saat itu syirik. Percaya kepada Allah sekaligus juga percaya kepada patung-patung Lata, Uzza dan Manat. Makanya orang-orang Quraisy pada waktu itu disebut kaum musyrikin. Orang-orang yang mensyirikatkan Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, menyamakan barang-barang, benda-benda, makhluk-makhluk lain kepada Allah. Permasalahannya di situ sebenarnya. Bukan nama Allahnya. Sebelum lahir Nabi Muhammad, orang Arab kalau ditanya siapa yang menjadikan alam semesta, buka Quran tuh. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menjadikan alam ini, siapa yang menjadikan laut, siapa yang menjadikan gunung, siapa yang menjadikan langit, mereka akan menjawab Allah yang menjadikannya. Itu Nabi Muhammad belum dilahirkan. Tetapi dalam peribadahannya mereka menyekutukan Allah dengan yang lain, bahkan disekutukan Allah dengan patung Lata, Uzza dan Manat. Di situ permasalahan sebenarnya, maka turunlah kalimat, diulangi lagi kalimat itu. Dan kalimat la ilaha illallah itu bukan barang baru. Itu barang yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, sudah ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena akidah tauhid agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu sama, satu, la ilaha illallah. Bedanya di dalam syariat tata cara beribadahnya, itu saja. Dasar akidahnya sama. Agama yang ada pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, semuanya sampai kepada Rasulullah itu akidahnya satu, la ilaha illallah. Syariatnya saja yang berbeda-beda. Cara sholatnya berbeda dari satu nabi dengan nabi yang lain. Tata cara puasanya yang berbeda dari satu nabi kepada nabi yang lain. Di situ saja. Kalau akidahnya tidak berubah. Nama Tuhan mentauhidkan Allah di kitab Taurat, Zabur, Injil dan Quran sama. Cuman orang-orang yang nakal saja yang merubah-rubah itu. Di agama Islam, di agama Nasrani, Nasoro, Yahudi, sama Tuhan itu esa. Jangankan dua, satu setengahnya Tuhan itu pun tidak ada. Nah, yang dikendaki dengan menaikkan iman la ilaha illallah itu apa? Al-imanu aqdum biqalbi wa qaulun bilisan wa amalun bil arkan. Iman itu 3 serangkai. Engkau tasdikkan dengan hatimu, engkau benarkan dengan hatimu, engkau ucapkan dengan lidahmu, baru engkau perbuat dengan amal ibadahmu. Yang pertama kali kamu harus yakin, seyakin-yakinnya la ilaha illallah. Yakinkan dulu itu, benarkan dulu itu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kamu hidup dengan itu selamat, kamu mati dengan itu selamat. Itu sudah diucapkan oleh Rasulullah. Nahya alaiha, kita hidup dengannya, dengan la ilaha illallah. Wa alaiha namut, wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Kita hidup dengan la ilaha illallah. Kita mati dengan la ilaha illallah dan dibangkitkan dengan la ilaha illallah. Punya enggak kesadaran kita terhadap keyakinan itu? Dan itu tidak main-main. Kamu siap hidup dan siap mati untuk la ilaha illallah.
Karena hakikatnya tidak ada kematian. Kalau la ilaha illallah itu dawam di hatimu, kalau la ilaha illallah ada. Dan kalau itu bersemayam dalam hatimu, tidak ada ibadah yang berat bagimu. Permasalahannya kan kita ragu-ragu. Padahal zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu adalah kalam Allah yang nyata, yang tak boleh kamu ragu sedikit pun. Jangankan ragu-ragu, sedikit pun kita tak boleh ragu-ragu. Mencari orang punya ilmu zaman sekarang ini banyak. Nggak sulit kita mencari orang yang punya ilmu, tapi mencari orang yang punya keyakinan terhadap itu, Masya Allah. Bagaikan mencari jarum di kegelapan malam. Mencari orang yang punya. Baru satu kalimat saja itu. Baru satu kalimat la ilaha illallah. Kalau yang mengucapkan la ilaha illallah itu banyak. Jangankan orang Islam, jangankan orang beriman, orang kafir, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bisa. Apalagi mereka yang hidup di Indonesia. Kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat yang asing, baik kepada orang Islam termasuk kepada orang non muslim sekalipun, bukan kalimat asing, dan rata-rata mereka bisa mengucapkannya. Tapi kalau kita nggak punya keyakinan, ya sama ucapan kita kayak mereka, la ilaha illallah sekedar di bibir, tapi tidak menancap di dalam hati kita. Ya buktinya apa? Kita masih takut mati kok. Takut mati, malas beramal, cita-cita mau masuk surga. Nggak punya keyakinan, nggak cukup.